Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi mekanika fluida dengan studi kasus banjir yang terjadi baru-baru ini di Sumatera yang melanda 3 provinsi. Di sini kami akan membahas tentang apa sih kaitannya dengan studi kasus itu terhadap mekanika fluida. Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Guntur Hananda. Saya Kania Mutiara Adin. Saya Saskia Triningsih. Saya Zakial Sayat. Oke, langsung masuk saja ke latar belakang dari materi ini. Baiklah, saya akan mengambil alih tentang penjelasan latar belakang para materi hari ini. Jadi, banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terjadi akibat curah hujan ekstrim pada puncak musim hujan. Kenaikan volume air yang cepat membuat sungai meluap dan memicu banjir bandang di banyak wilayah. Bencana ini menimbulkan 174 korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang luas. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa banjir yang berkaitan erat dengan konsep fluida, seperti tekanan air dan dinamika aliran, yang penting untuk memahami penyebab dan juga dampaknya. Kemudian studi kasus kita baca. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Seperti kita ketahui, studi kasus yang dipilih adalah banjir ekstrim dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sebagaimana diberitakan oleh CNN Indonesia dan Detik.com, peristiwa ini muncul akibat curah hujan yang sangat tinggi pada puncak musim hujan sehingga menyebabkan sungai meluap. Terbentuknya arus deras dan terjadinya kerusakan banyak wilayah. Kejadian ini menjadi perhatian nasional karena menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta menunjukkan bagaimana dinamika air di dalam dapat berubah secara drastis dalam waktu yang singkat. Kemudian dasar pemilihan studi kasus akan dibaca oleh saya. Dasar studi kasus ini adalah bencana berskala besar dan berdampak lintas provinsi. Kedua, berkaitan langsung dengan mekanika fluida. Ketiga, relevan untuk teknik sipil, hidrologi, drainase, dan sungai. Lalu curah hujan ekstrim semakin sering terjadi, dampaknya luas seperti ke sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Lalu konsep fluida yang terlibat. Konsep fluida astatis muncul pada kondisi air yang mengenang dan memberikan tekanan hidrostatik pada tanggul, tebing, dan struktur penahan. Tekanan ini meningkat seiring bertambahnya ketinggian air selama hujan ekstrim, sehingga berpengaruh pada stabilitas tanah dan risiko keruntuhan struktur. Konsep fluida dinamis muncul pada penggerak air yang sangat cepat, termasuk debit aliran, kecepatan arus, turbulensi yang membawa sedimen. Interaksi air dengan tanah juga meningkatkan tekanan pori, membuat struktur lereng lebih rentan longsor dan memperparah dampak banjir bandang. Baiklah, kemudian ada tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik meningkat seiring naiknya tinggi genangan air selama hujan ekstrim. Peningkatan tekanan ini bekerja pada tanggul, tebing, dan lapisan tanah sehingga melemahkan struktur penahan. Kondisi tersebut dapat memicu jebolnya tanggul, runtuhan lereng, hingga longsor di area yang tanahnya sudah jenuh air. Lalu selanjutnya ada debit dan juga kecepatan aliran. Aliran air di sungai berubah sangat cepat ketika curah hujan meningkat dalam waktu singkat. Perubahan ini membuat volume dan kecepatan aliran mengalami lonjakan yang tidak bisa ditahan oleh kapasitas tinggi. Hujan ekstrim menyebabkan debit sungai naik drastis, yang dimana rumus Q sama dengan A kali V menjelaskan peningkatan volume aliran. Debit tinggi memicu banjir bandang dan juga erosi yang kuat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontinuitas dan bernauli. Perubahan bentuk penampang sungai dan perbedaan ketinggian wilayah sangat memengaruhi perilaku aliran air saat debit meningkat. Kondisi ini membuat aliran menjadi jauh lebih cepat dan lebih kuat ketika melewati area tertentu, sehingga sungai yang menyempit menjadi kecepatan aliran meningkat. Aliran dari daerah tinggi menjadi energi potensial berubah menjadi kecepatan bernauli. Dan selanjutnya yaitu memperparah kerusakan di hilir. Selanjutnya yaitu ada turbulensi dan juga sedimen. Aliran air yang awalnya stabil dapat berubah menjadi sangat tidak teratur ketika debit meningkat secara tiba-tiba. Kondisi ini membuat pergerakan air lebih sulit diprediksi dan lebih berbahaya bagi wilayah yang dilewatinya. Yaitu aliran berubah turbulen, Reynolds tinggi,
mengangkut batu, pohon, dan lumpur, dan juga membuat banjir semakin destruktif. Selanjutnya yaitu ada tekanan pori tanah. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak hanya mengalir di permukaan tetapi juga meresap ke dalam tanah. Penyerapan air yang berlebihan ini mengubah kondisi mekanik tanah dan mempengaruhi kestabilan lereng. Tanah jenuh air, semakin tekanan pori meningkat, lereng melemah menjadi longsor dan banjir bandang lebih parah, dan juga terjadi di Aceh dan juga Sumatera Utara. Lalu, apa sih hubungannya dengan teknik sipil ini? Banjir di 3 provinsi ini memperlibatkan bagaimana infrastruktur seperti jembatan, jalan, tanggul, dan drainase dapat rusak ketika tidak rusak dirancang untuk menahan tekanan hidrostatik dan debit ekstrim. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya lebih banyak tenaga teknik sipil untuk membangun dan rekonstruksi. Sejalan dengan rencana pemerintah yang membangun 300.000 jembatan. Terima kasih. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.